Jadi Angga ini pernah berkuliah di sebuah universitas yang cukup terkenal di kotanya ya. Dan sejak masa perkenalan atau masa orientasi ini di universitas, Angga ini udah menjadi sorotan karena ia memiliki suara yang cukup tinggi dan berbeda dengan laki-laki yang lain yang suaranya rendah atau ngebass gitu ya. Angga juga sudah menjadi top student atau murid teladan sejak semester 1 karena ya ia sangat lancar membawakan presentasi, mengerjakan tugas ataupun menjawab pertanyaan dari para dosen. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ia melewati semua harinya sebagai seorang mahasiswa dengan sangat baik. Walaupun ada beberapa orang yang meledek atau mencibir karena suara yang dia miliki, tapi Angga ini tidak pernah peduli ya. Ia tetap untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, sampai ke semester 7, dimana ia harus mulai menyusun sebuah proposal untuk skripsi ini. Walaupun ada sedikit kendala terkait dosennya yang susah ditemui, ia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai hari dimana sidang proposal itu tiba. Angga membawakan presentasinya dengan baik, dan ketika dalam sesi tanya jawab, dosen A berkata, "Kamu ya, itu suara kayak gitu dilembut-lembutin, mau jadi perempuan kamu? Atau meminta belas kasihan?" Perkataan dosen A membuat dosen-dosen lain terkejut, karena memang sejak semester 1 pun sudah diketahui ya kalau Angga ini suaranya memang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu ya. Bukan disengaja gitu ya, bukan disengaja untuk seperti itu. Angga pun hanya bisa menjawab tidak pak, dan keadaan pun menjadi hening sampai dosen A berbicara lagi. "Gimana kamu mau ngajar? Apa gak malu ke anak-anak nanti? Kamu mau ngajar kayak gitu?" Seram juga nih kalau ada yang bicara atau ada yang bilang gini gitu ya. Kalau ke aku sih pasti kayaknya aku bakal sakit hati dikit deh. Karena kan bukan kita yang mau gitu ya untuk seperti itu, tapi memang sudah dari lahir seperti itu ya. Kita lanjut. Dengan suara bergetar, Angga pun menjawab, "Saya akan memperbaikinya, Pak." "Ya sudah, terserah kamu," balas dosen. Dibalas itu dong. Setelah proses sidang selesai, Angga hanya bisa duduk termenung karena perkataan dosen A ini membuatnya sakit hati dan malu ya. Apalagi dosen A membicarakan hal tersebut di depan dosen-dosen lain dan teman sidangnya. Jadi ini kan setiap universitas itu punya cara tersendiri ya dalam mengadakan sidang proposal ataupun sidang skripsi. Nah kayaknya enggak ini pas sidang itu dalam satu ruangan itu ada banyak dosen lain gitu ya, penguji, pembimbing, moderator atau mungkin. Tapi kadang-kadang ada juga universitas yang teman-teman sidangnya itu bisa nonton. Misalnya nih ya, hari pertama ada 10 orang yang sidang, jadi mereka akan ada dalam satu ruangan 10 orang tersebut sama dosen-dosennya gitu ya. Tapi ada juga sih yang tertutup, satu mahasiswa dikelilingi banyak dosen gitu. Gak ngeri sih emang. Yaudah kita balik lagi ceritanya. Hal ini membuat Angga berubah drastis. Ia menjadi tidak semangat dalam kuliah, apalagi menyelesaikan proses pembuatan skripsinya. Walaupun ia dinyatakan lulus pada saat ujian proposal, lulus, tapi ia sangat terpukul atas perkataan dosen A. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan dirinya yang terlahir dengan keadaan seperti ini. Sejak saat itu, Angga tidak pernah lagi ke kampus. Bahkan teman-teman dekatnya pun sulit untuk menemuinya. Ketika teman-teman yang lain berhasil lulus dan wisuda di universitas tersebut, Angga masih belum diketahui kelanjutan perkuliahannya. Apakah ia keluar, ia cuti,
makan atau kemana gitu ya, karena teman-teman dekatnya pun susah untuk menghubungi Angga yang sekarang menjadi tertutup ya. Oke, ceritanya sampai situ ternyata. Dan dari cerita kali ini kita belajar kalau perkataan itu apa ya, dapat mempengaruhi seseorang lah ya. Mungkin kita maksudnya bercanda tapi orang lain bisa aja sakit hati gitu ya. Bisa mempengaruhi, entah itu buruk atau baik sih sebenarnya. Dan seperti yang kalian tahu, ada juga yang bilang kalau mulutmu itu harimau. Jadi kalau menurut aku sebisa mungkin kita harus sangat menjaga lisan atau perkataan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Aku tahu sih itu semua memang sulit ya, aku juga kadang sulit gitu ya. Tapi kita harus bayangkan seperti ini gitu ya, ilustrasinya gitu ya. Kalian punya kertas HVS kan di rumah ya. Nah, kertas HVS itu kalian sobek-sobek atau kalian kual-kual gitu ya, remuk. Apa ya kual-kualnya? Kalian jadi bentuk bola gitu ya, kual-kual gitu ya. Terus kalian buka kembali atau misalnya kalian sobek-sobek kalian satu kembali, apakah bisa? Tentu saja bisa. Tapi kalian bisa lihat di situ ada goresan-goresan atau retakan-retakan gitu ya dalam kertas HVS tersebut. Nah, sama halnya dengan perkataan kita gitu ya. Ketika perkataan kita itu menyakiti hati orang lain, mungkin orang tersebut akan memaafkan kita, tapi pasti ada bekas luka atau bekas goresan yang tersimpan di orang tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Kita menjaga lisan atau perkataan kita. Nah, buat kalian semua, kalau misalnya kalian yang ada di posisi kakak Angga ini, apa yang kalian lakukan? Silahkan komen di bawah. Dan kalau aku sih sepertinya aku akan terus berusaha menunjukkan ke dosen tersebut kalau aku bisa sukses gitu ya. Walaupun pasti sakit hati itu susah sih buat ketemu dia lagi, karena kan kita nggak tahu gitu ya komentar apa lagi yang bakal dia kasih gitu ya ke kita pas ujian proposal aja udah begini, gimana pas sidang skripsi akhir. Wah. Dan untuk kakak Angga, tetap semangat, jadilah kakak diri kakak sendiri, karena yang menjadi tokoh utama dalam perjalanan hidup kakak yaitu kakak sendiri gitu ya. Kita boleh menerima kritikan, komentar atau apapun itu, kita bisa jadikan referensi, tapi jangan sampai membuat kita menyerah gitu ya. Jadi semangat buat kakak Angga. Oke, buat kalian yang mau menceritakan cerita kalian, langsung aja kirim email atau DM Instagram yang ada di deskripsi seperti kakak Angga tadi. Dan untuk identitas, kerahasiaan segala macam, tenang saja, semuanya akan terjamin aman. Dan mungkin kalian juga bisa lega gitu ya setelah bercerita, apalagi kalau kalian lihat di komen gitu, mungkin ada yang kasusnya sama dan mungkin kalian bisa cari penyelesaiannya juga gitu ya. Eyes on me, eyes on you.